Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 11 semester 2, saya akan membahas mengenai bentuk kerjasama ekonomi internasional. Silakan disimak videonya. Baik warga belajar semuanya, setiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, satu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Inilah kemudian menjadi salah satu faktor pendorong bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini merupakan kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Nah, ada berbagai macam bentuk kerjasama di internasional, diantaranya ada kerjasama di bidang politik, di bidang sosial, pertahanan, keamanan, serta ekonomi. Nah, kerjasama internasional yang satu ini juga tidak sama dengan perdagangan internasional. Cakupannya lebih luas dikarenakan kerjasama ini adalah kerjasama antar negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur kegiatan ekonomi di bidang nasional. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tujuan dari adanya kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Nah, tadi kita ketahui bahwa setiap negara atau wilayah itu mempunyai kondisi geografis yang berbeda, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya maka harus ada kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, untuk memperluas pasal hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan di dunia. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil dari produksi. Yang keempat, untuk memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara. Yang kelima, untuk mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang keenam, untuk mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang terakhir, untuk mempercepat pembangunan ekonomi di dunia. Yang selanjutnya ada manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di negara para anggota. Yang kedua, untuk meliberalisasi secara progresif dan meningkat perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, untuk menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Dan yang terakhir, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu adalah untuk memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Nah, jadi banyak sekali ya manfaat yang dapat dirasakan dari adanya kerjasama ekonomi internasional. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contoh dari kerjasama ekonomi ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, dan sebagainya. Jadi kalau bilateral itu melibatkan dua negara. Yang kedua ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional.
yang mana pengertiannya adalah merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contoh kerjasama antar Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea, Cina, dan sebagainya. Yang ketiga ada kerjasama ekonomi regional, yang mana kerjasama regional ini merupakan kerjasama ekonomi antar beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ada kerjasama di wilayah Asia dan juga wilayah Eropa. Contoh di sini ada ASEAN, Uni Eropa, EFTA, AFET, AFTA, dan sebagainya. Dan yang keempat ada kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama regional. Jadi menggabungkan antar dua kerjasama regional. Contohnya ada kerjasama antar Uni Eropa dengan ASEAN. Nah, itu beberapa contoh bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, pembahasan terakhir yaitu mengenai lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan yang pertama untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, kebudayaan Asia Tenggara pada umumnya dan anggota pada khususnya. Yang kedua, untuk mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di wilayah Asia Tenggara. Dan yang terakhir, untuk menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Yang kedua, ada IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Nah, badan ini lahir pada tanggal 20 Desember 1945, 27 Desember 1945. Setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan juga sebagainya. Itu dalam konferensi tersebut itu yang dibahasnya ya. Lembaga kerjasama internasional yang ketiga ada IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank atau Bank Dunia. IBRD atau Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Atau singkatnya, IBRD bertugas untuk menangani masalah investasi di wilayah internasional. Yang ketiga ada ITO atau International Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Internasional atau disebut juga dengan WTO atau World Trade Organization, yang merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar tercipta suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Lembaga yang kelima ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. OPEC atau OPEC didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan yang pertama untuk menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak. Yang kedua, untuk menjaga kestabilan harga minyak di dunia. Yang ketiga, untuk menghindari persaingan antara negara penghasil minyak. Dan yang terakhir, untuk berusaha memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Nah, itu tujuan dari diadakannya OPEC. Yang keenam ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation.
yang didirikan pada bulan November 1989 yang merupakan gabungan negara-negara di Asia Pasifik atau Selatan, negara yang sedang berkembang, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keagraan ekonomi di negara anggotanya. Yang ketujuh ada WTO atau World Trade Organization atau GATT, General Agreement of Tariff and Trade. GATT merupakan organisasi perdagangan dunia yang didirikan pada tahun 1947 dan bermarkas di Havana, yang kemudian diganti WTO sejak tahun 1995. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menghapus rintangan terutama masalah tarif dan bea masuk yang dapat menghambat perdagangan di internasional. Yang kedua, untuk menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi di antara negara-negara anggotanya. Yang kedelapan ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas di dunia. Yang kesembilan ada IPC atau International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. IPC ini didirikan pada tanggal 24 Juli 1958 yang bertugas untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Nah, sedangkan tugasnya adalah untuk memupuk perkembangan ekonomi di negara-negara anggota, terutama untuk memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dan pemerintah. Yang terakhir ada NAFTA atau North American Free Trade Agreement atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Badan ini didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun non-tarif. Nah, itu beberapa lembaga-lembaga kerjasama ekonomi di tingkat internasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.